A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 3 ini dalam surat Shaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Di dalam ayat ini ditegaskan tentang bagaimana sebenarnya ayat-ayat Allah itu menggambarkan tentang orang-orang yang tidak percaya akan kebesaran Allah itu luar biasa rugi. Karena dalam ayat ini misalnya dalam ayat 1 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bahwa bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi, apa yang ada di langit dan di bumi, yakni bertasbih. Apa yang ada di langit dan di bumi, itu berarti apa yang ada di mana, yang ada di langit, termasuk di planet-planet dan seterusnya. Ya, seterusnya. Kenapa? Karena selama ini kita kan merasa bahwa hanya kita yang ada di langit dan di bumi ini. Seolah-olah bumi langit seisinya ini hanya dihuni oleh kita. Padahal bumi ini hanya satu titik debu di alam semesta ini. Hanya satu titik debu. Ya, kalau bicara satu titik debu berarti ada miliaran bahkan mungkin triliunan planet lain yang mengorbit tetirah dan bertasbih ini. Jadi jangan hanya dikira kita. Wong kalau misalnya di bumi saja, makhluk-makhluk Allah itu luar biasa banyak. Dan mereka bertasbih, bahkan pohon-pohon pun bertasbih. Pohon-pohon pun bertasbih. Binatang pun bertasbih. Saya selalu dan sering katakan bahwa kalimat-kalimat atau suara-suara yang muncul dari binatang, baik burung, ya, bahkan pepohonan, desiran angin pun sebenarnya bertasbih kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita imani. Sehingga kita pun akhirnya bertasbih bersama mereka dalam konsep ini, bertasbih bersama mereka. Seperti misalnya dalam salah satu surat disebutkan bahwa Nabi Daud pun bertasbih bersama mereka. Bersama apa? Gunung dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang bertasbih bersama gunung itu maksudnya kemudian sekarang banyak ditiru oleh orang-orang seolah-olah itu bisa, yang dimaksud bertasbih ya Nabi Daud itu bertasbih dengan tulus, kemudian Allah memampukan. Ya. Bentar. Ini tadi ada dari teman dari Prancis kayaknya. Di Rudi barusan join, mau say hello, tapi saya coba sapa sebentar ya di grup kita.
Nanti pakai cuma sebentar karena ini di Prancis kan waktunya jam kerja ya. Tadi dia bilang saya cuma bisa kayaknya udah masuk tapi keluar lagi dia. Karena dia sedang kerja di sana sudah waktunya siang hari ini, siang sore hari bahkan mau selesai kerja. Mau masuk sebentar terus saya nggak bisa lama, can stay long my friend, sorry. Dia mengucapkan, oh iya, dia nggak bisa. Oke, jadi ya lanjutkan ya. Di sini ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwa bertasbih. Nah, apa yang ingin disampaikan di ayat ini adalah bahwa kita diminta untuk ikut bertasbih, gitu ya. Halo Rudy, just can you say hello? That's the picture in the corner below. Please click. So there is no red cross over there. Could you hear me? Dia nge-WA saya. Audionya belum connect. Okay. Ampun. Sudah ya? Sudah connect ya? Barusan masuk. Lepas lagi kelihatannya. Lepas lagi. Bentar, kita kasih kesempatan dia. Dia orang asli Prancis. Yang alhamdulillah masuk Islam, yang dulu saya ceritakan itu. Yang masuk Islam setelah alhamdulillah ketemu saya di sebuah kapal. Dan kagum dengan perilaku atau akhlak orang Islam. Ini sekarang barusan ngasih tahu saya kalau dia mau menikah itu. Halo, Rudy, can you hear me? Karena dia baru install aplikasi, dia barusan tadi bilang kalau saya baru install. Sudah on dulu. Yang apa namanya? Saya Rudy, belum lihat. Rudy. Apa? Rudy. Oh, Rudy ya? Ya. Audionya lagi. Okay. Rudy, can you hear me? Just click on the picture just like a microphone and click so color will change to green instead of red. You already join us. Click like the picture that I sent you. Di unmute. Oh boy, di unmute gue iki. Okay, Rudy, can you hear me? Hello? Yeah. Hello. Hello, Rudy. Okay. How are you? Rudy, how are you? I'm fine. I'm very fine. Okay. Assalamu alaikum.
Bonjour. Waalaikumsalam. Yes, yes. Can you click the picture like camera? Just next to the picture of microphone, so we can see your face, even though it's just for the second. Okay. Do you- Nah. It's okay? Okay. We can Okay. see you. All of them. We can see you. Just say hello. Just say hello, my friend. Hello, hello everybody. Okay. Hello. I'm very happy to see you. I Yeah. had to go outside because I am at work. I'm sorry. I'm working the night. Okay. It's okay. It's okay. We are very glad to see you, my friend. You are my brother. You are our brother, because here there are 139 cameras that we are doing. We call as a pengajian, kajian tafsir, after subuh praying, and then we always, in every day except in Friday, we recite Al-Quran with the translation and the interpretation one by one ayah, and then we discuss about that. So I'm very glad today and this morning we can see you and talk with you, even though we are long distance far away from Indonesia, but we hope Yes. that you and your family and your plan to get married in the next couple weeks will be blessed by Allah. Yes, thank you. I mean, thank you very much. And I hope I can come to see you one day. I hope. Of course, of course, of course. I really hope. Our country, my house, my home, and my family will be very welcome to you, and can't waiting for your coming. Yes, I hope. And Thank you, hello thank to you. everybody. Hey, say hello itu lo. Halo Turun-turun juga. Hello. Assalamualaikum Rudi. Hello, my friend. your brother. This is not only your friend. This is Yes, not his your brother. friend. Your brother. Your Yeah. brother. Yes. Okay. Well, Glory, my brother, I have to go. I can't stay too long Yes. here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Just very continue happy to your see you. work. Thank you. Yeah. Maybe next time. Yes, Inshallah, we'll speak Allah soon. will bless you. Inshallah. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. See you later. Assalamualaikum. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Yes. Si nyopo, kok ana si nyopo. Iku Pak Jo jare wong pinter bahasa Inggris. Pak Jo betul ngerti, Gus. Kamu saya carry. Apa bagus? Apa bagus? Kamu saya ketinggalan. Kamu saya ketinggalan. Pak Jo guyang-guyu mawon, Gus. Guyang-guyu bahasa guyang-guyu. No. Jadi insya Allah kajian kita ini nanti, karena dia sekarang sedang kerja, jadi mudah-mudahan kalau pas hari Sabtu atau hari Ahad dia bisa ngikuti. Jadi kayaknya Ramadan ini nanti dia mudah-mudahan bisa ngikuti dari Prancis sana, sehingga kajian kita mulai dari berapa benua itu, benua Australia, benua Asia, dan benua Eropa. Nah, di kajian kita benar-benar lintas benua, bukan hanya lintas negara. Makanya kalau nanti Ramadan mungkin saya akan separuh dari bahasa Inggris biarin sampean. Enggak. Mosok. Nanti gimana? Kalau Ya. masa saya pakai bahasa Jawa dan iki ngono. Bahasa Inggris terus, Gus. Santai aja. Gaya deh. Oke. Kalau saya ngomong bahasa Inggris maka saya akan mengatakan begini ya. Halo. Coba ya saya bahasa Inggris kan ini nanti. Sampean gimana nanti? Ya. Karena gini itu loh, saya tadi makanya dia saya hello karena dia ngabari kalau mau nikah. Jadi saya senangnya si Rudi ini minoritas di sana, Muslim, asli lahir di Prancis. Tapi dia benar-benar ini dia merasakan lah bagaimana simbol liberal di Eropa itu kan Prancis ya. Simbol liberal di Eropa itu Prancis. Jadi anti Islamnya itu sangat ini. Dan
dia merasakan itu di dunia kerja. Nah, beberapa hari ini, beberapa bulan yang lalu itu dia memang pengen hidup dan nyari jodoh orang Islam itu susah, makanya dia berkali-kali ngobrol sama saya bilang, lah kalau saya nyarikan ya nyarikan orang Indonesia terus ya opo carane terus pundi Kang kula kata naga. Iya, terus pundi to Gus. Jadi memang banyak ya dulur-dulur yang mungkin menunggu hidayah itu, dan hidayah itu harus kita secara aktif sampaikan. Saya juga sebenarnya kalau ketika ketemu dia juga nggak terlalu banyak bicara, saya banyak bicara dakwah, saya ajak dia untuk mengerti tentang akhlak orang-orang Islam, kita tunjukkan buktinya dan lain sebagainya. Alhamdulillah lewat itu, ya awalnya ateis malan. Jadi ketika kenal saya pertama itu ateis, terus banyak ngobrol, sempat nginep di tempat saya selama 3 hari kalau nggak salah. Kemudian setelah itu dia pulang. Nah setelah pulang itu kita banyak diskusi juga. Terus setahun apa 2 tahun gitu. Tahun mungkin ya nggak sampai. Itu terus dia menyatakan Islam itu ya karena Allah semata. Gitu. Nah sekarang dia pengen, waktu itu malah setelah masuk Islam itu kemudian beberapa bulan gitu, gimana ini my brother, saya harus khitan berarti gitu. Jadi dia barusan selesai juga, sekitar setahun 2 tahun yang lalu khitan dia. Karena Allah, makanya dakwah kita harus lebih kita gencarkan, tidak hanya dengan lisan tetapi juga bilhal. Dan ternyata kuasa Allah itu luar biasa. Yang orang Prancis saja mau dan bisa karena kuasa Allah masuk dalam Islam ya. Tasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maka kita harus ikut bertasbih juga ya. Karena Nabi Musa pun saya ceritakan tadi, tundukkan oleh Allah untuk bertasbih bersama Daud. Coba dibuka itu dalam surat Shad ayat 18 dan 19. Coba Shad ayat 18 dan 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung itu untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Shadaqallahul adzim. Oke, lalu baca juga dalam surat Saba ayat 10. Maka gantian. Surat Saba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi oleh Allah itu bahkan burung, gunung itu diperintah bertasbih. Nah, sampean juga begitu. Jadi kalau punya burung itu jangan cuma di view, diajak tuh bertasbih. Ya, dulu Pak Guru juga pernah melihara burung, tetapi ya itu tadi sapaannya dia burung apa itu? Burung yang bisa ngomong itu, beo ya. Ya, burung itu juga gitu ya. Tiap hari Bismillah, 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 Bismillah. Itu ya, Pak Guru mesti itu kan antara ruang Pak Guru sama dapur tempatnya ya. Nah, ruang Pak Guru sama tempat dapur sehingga Pak Guru itu kan kalau
inspeksi sampai dapur segala macam. Ya. Sambil masak, sambil bismillah, jangan ngecopok ngobrol aja ngalor ngidul nanti berasnya nasinya nggak barokah. Tapi kalau pakai bismillah memasukkan kayu ke dalam perapian, bismillah, nanti selain lezat juga berkah. Ayo bismillah. Nah, akhirnya ayo bismillah. Itu ditiru itu sama si Beo itu. Suaranya mirip banget. Saya kadang ayo bismillah gitu. Orang-orang yang di dapur itu langsung bergas, dipikir ada Pak Guru. Padahal Beo tadi. Gitu ya, bertasbih. Makanya ayo kita sampaikan itu. Lalu ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang beriman, ini beriman yang dipanggil. Kenapa kamu hanya ngomong apa yang tidak kamu lakukan? Yang sering kita bicarakan, jarkoni, pinter ngajar ora iso ngelakoni. Sarung plekat didondomi, pinter nasehat ora iso nglakoni, not action, talk only, NATO. Ditantang Rusia ndak wani. Itu NATO. Ya, jadi omong tok. Beraninya sama yang kecil, begitu sama gede, sama beruang, ngiper. Nah, ini. Jadi kita jangan jadi begitu. Ini persis dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Coba dibuka. Kalau di dalam ayat 2 surat As-Saff ini, tembakannya kepada orang beriman. Islam. Kalau dalam surat Al-Baqarah, itu sebenarnya kepada ahli kitab, baik Taurat maupun Injil. Tapi sama, pemilik Taurat, pemilik Injil, pemilik atau pemegang Quran. Kan orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal Injil, hafal Taurat. Kenapa kamu mengatakan kebaikan tapi kamu nggak mengikuti menjalankan kebaikan? Itu surat Al-Baqarah ayat 44. Coba dibaca itu. Siapa yang baca? Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Shadaqallahul azim. Perintah sedekah, tapi dia enggak sedekah. Perintah tahajud, tapi dia enggak tahajud. Perintah kasih sayang kepada sesama, tapi dia enggak. Kalau pas Maulid Nabi, menceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, kesederhanaan Nabi, tapi enggak mau sederhana, maunya mewah-mewah. Oh ya, kalau ceramah pinternya menceritakan bagaimana sedekah dan luar biasanya Nabi dalam melayani umat, mementingkan kepentingan umatnya, santrinya, jamaahnya, tetapi kemudian prakteknya malah memperkaya diri sendiri, ada santrinya atau ndak peduli. Ini yang disebut di dalam surat As-Saff ini, dulur. Kenapa kamu hanya mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Karena apa? Ayat ketiga, kabura maqtan indallah, murka besar di sisi Allah. Untuk siapa? Antaqulu ma la taf'alun, untuk orang yang hanya ngomong, tidak melakukan apa yang diomongkan. Ya, ini bahaya ini. Tapi ya kadang nggak melihat bahaya. Kalau sudah yang penting saya terkenal, yang penting saya dibayar, yang penting saya pengikutnya banyak karena menarik, ya sudah. Malah kadang tidak berani menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil karena takut ditinggal penggemar. Nah ini, ya makanya sampean dan saya jangan jadi orang yang hanya ngomong, tidak bisa melakukan. Dan kalaupun mencari guru atau pembimbing hidup, verifikasinya begitu. Ini satu di antara syarat adalah siapa? Mereka yang bisa mengucapkan dan mengamalkan, yakni guru bisa digugu ucapannya,
karena berdasarkan dalil sahih Quran, hadis, dan bisa ditiru tindakannya karena fakta realita praktek hidupnya sesuai dengan yang didalilkan. Wes, tidak harus terkenal, tidak harus viral, ya. Karena bahkan para nabi, para rasul dahulu jangankan viral, jangankan terkenal, di masa itu ya kalau bisa dibinasakan. Oleh siapa? Oleh yang tidak suka, ya. Jadi saya rasa apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini itu ya, terutama di dua ayat terakhir. Kalau ayat pertama, bagaimana kita bertasbih saat qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 sama 191, di mana orang-orang ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah, zikir pada saat berduduk, berdiri, dan berbaring. Tuh ya. Nah, itu nanti latihannya, prakteknya. Coba santri SPMA mengamalkan itu wirid 100.000. Gitu. Latihan. Biar wirid dulu, nanti biar jadi zikir. Zikir. Di situ ada tasbih juga, bertasbih, sabbaha ya. Lalu yang kedua, kita ditegur Allah sebagai orang beriman. Kenapa kamu hanya mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Murka besar loh di sisi Tuhan apa yang kamu katakan tapi tidak kamu lakukan. Kamu melarang orang untuk marah-marah tapi masih suka marah-marah. Melarang orang untuk bermewah-mewah. Alakumutakatsur, tapi sambian bermewah-mewah. Sampean menceritakan kesederhanaan perjuangan Nabi, tapi sampean tidak mau. Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena murka besar di sisi Allah untuk orang yang hanya ngomong, tidak melakukan. Hati-hati. Sampai di situ. Maka saya mau tanyakan, silakan. Oh, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Oh, alhamdulillah. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ini peringatan untuk kita, bukan untuk menendang, nyerang orang lain. Untuk introspeksi dalam diri kita itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lomba. Itu bukan lomba dalam arti kayak lomba ini, tapi undangan untuk berpartisipasi, berbagi. Baik pengalaman perubahan Allah, perubahan sikap, perilaku, mindset sebelum dan sengaji bisa diceritakan itu, ya. Apapun, atau video-video pendek yang sampean bikin tentang iktibar yang bisa kita ambil dari orang-orang di sekitar kita, ya toh? Cerita-cerita pendek bisa, silakan. Nah, itu bukan tentang hadiahnya. Ya, dan itu orang-orang tua bisa ya, malah orang tua harusnya lebih banyak punya asam garam kehidupan yang itu nanti meskipun ini bukan tentang kalah menang ya, tetapi tentang bagaimana kita berbagi hal-hal baik yang bisa kita, kalau dalam bahasanya Rudi tadi, best practice atau lesson learn yang bisa kita bagi. Nanti jadi iktibar ya. Sehingga cerita-cerita sampean, hal-hal yang remeh mungkin saya punya anak begini, ternyata begini, alhamdulillah sekarang begini. Tapi fakta ya. Kemudian misalnya saya sebelum ngaji di SPMA, saya dulu begini, alhamdulillah dengan pengajian ini, materi seperti ini, akhirnya saya jadi begini, tulis saja sederhana, enggak masalah. Toh nanti kalaupun bukan tentang kalah menang, ini apapun yang sampean share dan ikut sertakan, itu nanti insya Allah secara berkala akan kita jadikan inspirasi untuk materi-materi film-film pendek yang akan dibikin oleh tim kita. Itu di media center kita, di Sumbrila. Sehingga nanti mungkin
ide dasar dari cerita yang sampean kirimkan itu nanti dijadikan quote, dijadikan film-film pendek untuk ke depan baik di SPMA TV maupun di akun YouTube official kita dan seterusnya. Intinya kita dakwahkanlah kebaikan ini ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati meridai kita. Kami tunggu ya cerita-cerita menariknya tentang perubahan-perubahan perilaku yang diterima setelah ngaji di SPMA dan belum hal-hal positif yang bisa dibagikan untuk pelajaran kita bersama. Semoga Allah merahmati meridai menuntun kita dalam siratal mustaqim, menjaganya dalam keadaan husnul khatimah di akhirat kita, di akhirat dibersamakan dengan orang-orang yang beriman, dengan para rasul, para nabi, dengan para mujahid. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i man astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-ba' wal wa' wal hasan. Rabbana atina wa lana fi min qadana wa Rabbana amana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa ftah lana abwaaba samaa'i rahmatika Allahumma. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin ta'ala. Wa ana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Terima kasih Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.